شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mau kita kumpul malik di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala niki guna kita sama-sama menuntut ilmu, sama-sama mempelajari al-ilmu. Siaran ilmu, piaran ilmu para jamaah, simbenoran ilmu niki, simbenoran ilmu tongkelep mungkin niki. Al-ilmu qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Ilmu niki adalah firman Allah, sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan para sahabat. Ya ilmu niki. Ilmu niki ya Al-Qur'an, kemudian hadis, kemudian athar para sahabat. Quran dan hadis niki wahyu Allah nurunangang kita. Perkataan para sahabat niki metode memahami Al-Quran dan hadis. Karena kita ndek nagian kena isi temahamin ya Quran dan hadis niki kalau tidak dengan pemahaman para sahabat. Nah, nengke mentemele mengetahui ilmu agama niki maka tidak bisa keluar dari tiga hal niki. Dari Al-Quran dan hadis, kemudian pemahaman para sahabat. Oleh karenanya, ia si telu ni kita pelajarin ngumbi ongkat para sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini, dan lain sebagainya. Nikilah dia ilmu yang kita pelajari. Ya niki si terpelajarin, ya niki si terperdalam. Ya, dan menuntut ilmu niki boleh ganti pahalana karena saking pentingnya. Boleh pahalana. Ya, bahkan disamakan dengan berperang para jemaah. Sai sugul menuntut ilmu, maka dia sedang berperang di jalan Allah sampai dia pulang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita makin tetokol menuntut ilmu dengan maghrib sampai isya, maka pada marak dengan si perang dengan maghrib sampai isya. Boleh ke pahalana perang? Boleh pahalana perang niki? Mun ngono engkah subuh ke tengaji. Mbiyen guna engkah subuh ke. Bukan pelik pahalana ini. Tentunya ya semampu kita mampu engkah isya, alhamdulillah. Bersyukur tu mampu engkah isya. Kadang-kadang dia man isya wah manggelan wah itu deh. Mulai berangkat je insyaallah 4 jam baru itu dia berangkat je. Gue mau ngaji je
paling suwe sejam jeri. Baik, mudah-mudahan ya kumpul kita niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menuntut ilmu kita niki mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari menuntut ilmu. Ya, yaitu tujuan menuntut ilmu adalah khasyatullah, agar bertambah takutnya kita kepada Allah. Ya, fungsi ilmu niki ilmu miyak dengan sere takut tipa Allah. Jadi sere na berilmu harusnya na sere takut tipa Allah, karena ilmu sama dengan takut tipa Allah. Maka sere na berilmu harusnya sere na takut tipa Allah, karena memang ino tujuan ilmu niki. Kita takut tipa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Yang takut kepada Allah hanya para ulama. Nabi karena para ulama yaitu orang-orang yang berilmu. Jadi si takut tipe Allah hanya orang-orang yang berilmu tentang Allah. Mun dia takut tipe Allah berarti ya dia berilmu tentang Allah ini. Dia kenal Allah. Yang pun dia takut dengan mudah kenal Allah, maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal Allah, semakin takut tipe Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dia tujuan kita menuntut ilmu. Tujuannya adalah agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah, seperti kajian-kajian sebelumnya, pengajian kita niki yaitu membaca secara singkat tafsir-tafsir pendek, tafsir-tafsir surah-surah pendek ya dari Al-Qur'an. Dan hari niki adalah surah At-Tin yang akan kita baca, Nabi tafsir ringkas dari surah At-Tin. Dikatakan di sini hiya thamaniyatu ayatin makkiyatin. Surah At-Tin ini 8 ayat dan dia adalah surah Makkiyah. Makkiyah dari kata Makkah. Sisakiano Malik Madaniyah dari kata Madinah. Simbiaran surah Makkiyah para jamaah. Luwih definisi para ulama ta. Lagu si paling bagus yaitu pendapat mereka yang mengatakan Makkiyah adalah surat yang turun sebelum hijrah. Surat yang turun sebelum hijrah. Madaniyah surah yang turun setelah hijrah. Nah niki Makkiyah berarti dia turun sebelum hijrah. Di antara ucapan para ulama tentang sebab ayat ini, yaitu dalam sebuah ayat arak suku ayat tono laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini kata para ulama kita nazalat fil kuffar alladzina kanu yunkirunal ba'tsa ba'dal maut. Ayat ini turun karena ada di sana orang-orang kafir yang mengingkari hari pembangkitan setelah kematian. Jadi arah dengan tono yang ngingkarin hari pembangkitan. Nabi kena ngingkarin ndena sadu akan adanya hari pembangkitan. Ndena sadu akan adanya hari kiamat, hari diberinya kita pahala atau dosa. Ndena sadu ini. Nah, turunannya lah ayat niki isi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya manusia nanti akan dikembalikan
Le dunia terciptayang dengan penciptaan yang sempurna, lagu le akhirat laun asfalis safilin, dia akan dikembalikan kepada tempat yang paling rendah. Ya, jadi niki ngana li antara ucapan para ulama tentang sebab turunnya ayat niki. Satu ayat dari surah At-Tin. Nah, mungkin terbaca akal-akal sekedi dan langsung kita jelaskan, mudahan cukup waktu untuk menjelaskannya. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wat-tini waz-zaitun." Allah bersumpah demi tin dan demi zaitun. Nah, piaran tin, sebagian mengatakan at-tin yakni buah tin. Ya, buah tin. Insyaallah wah itu kita buah tin karena ke arakit tin itu ya. Buah anggur dan luwe ngono. Tegita angin dah lagu buke sedeng kita ini si jauh-jauh ni si wah napi arana wah uzur pemelang nana tin mirip marak buah bawang no ya lagu dalamnya marak Singapura mudahan ketemu biar guna kita ada ke ya, jeliman dia na jeliman, ya, marak napi arana, ini barang ini masih basah, ini masih basah warnanya ungu, barang gorowangnya sedengan guna seret, marak warna coklat kambut no ya, dalamnya marak Singapura no dalamnya. Buat Singapura karena anggur siana, ngono pun dalamnya, luarnya marah bawang bentuknya, lagu warnanya ungu warnanya, marah bawang Bombay beli nih, bawang Bombay ngono beli nih, bawang sayur ya, yaran at-tin. Impona nang ke wah luwe talak sedengan le Lombok. Boye tiup cerita nang le Lombok buat tin. Kemudian watin wazaitun dan demi buah zaitun. Sebagian ahli tafsir mengatakan zaitun maksudnya ya buah zaitun kan. Mun buah zaitun sang selapuan wah kita arwana. Ya. Az-zaitun luwe soal minyakna. Bentuknya marak anggur atau marak buah jemet ada si bedang kan? Ende si bedang buah jiwat persis buah jiwat bedang. Lalu kodean sekedi persis buah jiwat. Ya lagu kodean arak bedang arak hijau warnanya lagu si mai no si bedang no mai. Dia tahu mbak ada ide mun rese aja bukan mai wah kah mun warna kan ngolah tempat ada ide bedang nganteng kan lagu mun rese aja dia tahu gin mbak ada ide kurang lebih marak niki buahna zaitun ya bedang kenceh mah hilang bedang kenceh hijau maka kurang lebih ngono wah ya alhamdulillah. Sebagian ulama mengatakan at-tin az-zaitun ini buahnya. Walaupun nanti sebagian menafsirkannya macam-macam. Ada apa dengan buah tin dengan buah zaitun? Dikatakan fihi ma minal manafi'. Karena dua buah niki yelui alu manfaatna. Sehingga karena itu Allah bersumpah dengan buah yang dua ini. Karena yelui manfaatna. Buah tin kenca buah zaitun selain sebagai makanan juga sebagai obat ya bahkan dikatakan az-zaitun niki buah yang berkah ya buah yang berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kulu zaita wadhanu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanlah buah zaitun dan
berminyaklah dengannya, minyak rambut ke minyak ya jadi minyak kan. Fa innahu min syajaratin mubarakatin, karena buah zaitun ini adalah buah yang penuh berkah. Angka nengke minyak si paling sehat berminyak zaitun. Keduna nyong wah nyong telur nyong apa ke keduna jari obat dah minyak rambut dan lain sebagainya, luka. Ya, karena memang dia pohon yang berkah. Nah, dua buah niki fi Palestina, dia ini terkenal tumbuh di negara Palestina. Terkenalnya tumbuh di negara Palestina. Orang dulu mau mengenal buah tin, buah zaitun langsung lah Palestina. Karena langsung pikirannya Palestina. Mau sebut buah tin dan buah zaitun. Nengka itu mau nyebut napi misal nyebut buah duren. Mbak kira-kira langsung ada yang pikiran tentang duren? Hah? Sesawot, no, langsung sesawot. Karena memang terkenal tono duren, no? Duren sesawot, nganteng. Ya, dan lain sebagainya. Nah, orang kalau nyebutin zaitun langsung pikirannya ke Palestina. Allati bu'itha fiha sayyiduna Isa alaihi salam. Di mana di Palestina? Di sana tempat diutus Nabi Isa alaihi salam. Tin zaitun Palestina, di sana diutus Nabi Isa. Ayat yang kedua, wa turi sinin, dan demi Tursina, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada apa Tursina ini? Wa huwal jabal. Tursina ini adalah kata ahli tafsir sebuah gunung. Gunung alladzi kallamallahu alaihi Musa, gunung yang di sana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara di sana dengan sebenarnya berbicara. Allah berbicara dengan Nabi Musa di mana? Di gunung Tursina. Nabi aran berbicara ngeraos wah lagu ingat Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak pada kenca apapun juga. Tapi kita harus beriman Allah berbicara sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Yakinin Allah berbicara. Tapi ingat tidak sama dengan makhluk. Dan siaran ngeraos, siaran berbicara, siaran kalam, selapuan teh nao aran ngeno. Selapuan teh orang berbicara, Allah berbicara sudah. Lagu bagaimana? Wallahu a'lam laisa kamitslihi syai'. Ya, pada marah antar makhluk nengke. Ya, kita manusia berdua kita naik, kursinya berdua naik, mejanya berdua naik. Nabi Malik kepada kan ente kajian kursinya beda. Kamera niki berdua ya naik, berdua. Tiang berdua tiang umah, lawang nu berdua umah ke. Ada ke umah lawang. Hah? Masa darah? No sinti tidak kelawang karena handle besar, bahasa tuya ada handle, nah berarti handle hand tangan. Pada ki umat tekan cuman masjid ini atau uman lawang no kan deh. Berdua itu wajah, berdua masjid ada wajahnya. Sembilan wajah bagian depan yang langsung yuwajihuhu, yang langsung dihadapi itu wajah. Ini ke masjid ini ada ke wajahnya. Ada wajahnya masjid ini bagian depan itu wajah. Pada ke wajah itu ke wajah masjid kan di. Dan seterusnya. Tapi semua tahu wajah ini orang wajah lah. Umano ini orang umah kan. Ya, nah di sini Allah Subhanahu wa taala dikatakan berbicara, maka kita harus beriman Allah berbicara. Lagu ingat laisa kamitslihi syai'. Allah dena pada kenca apapun juga. Nah, Allah berbicara dengan Nabi Musa di Tursina. Ya, Gunung Tursina. Gunung Tursina niki arah le
lek Mesir tauna. Ya, Gunung Tursina. Perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Mun tengenang gunung kan pikirannya sembalun. Ndek nangana oke. Lagu gunung tono ya lain bentuk dah. Ndek namarak sembalun, lain jamak. Ya. Tapi gunung batu jamak. Batu apa? Rana batu ampan. Hah? Batu bahasa Melasa. Ndara apa? Melasa. Botak gundul jamak. Angka itu Indonesia kah, masya Allah, luwe nikmat para jamaah. Gunung tenu arak pohon, arak air, bahkan ada mata air di gunung paling atas. Tiuk mata air Indonesia aja. Di tono aja gunung guru gering gak ada apa. Ya, dan di tempat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam. Berarti watini wa zaitun tempatnya Nabi Isa. Wa turi sinin tempatnya Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin kata Allah Subhanahu wa taala, dan negeri yang aman ini. Nabi kenana negeri yang aman ai Makkah, yaitu kota Makkah. Saya Makkah Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti rahasia ini ngana-ngana. Watini wa zaitun le Palestina tauna, saya tauna Nabi Isa. Wa turi sinin gunung Tursina. Siapa di sana? Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, kota Mekah. Siapa di sana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan niki nabinya Nabi Isa, nabinya orang Nasara. Nabi Musa, nabinya siapa? Orang Yahudi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabinya siapa? Orang Islam. Allah bersumpah berarti dengan 3 tempat 3 nabi ini yang besar ini. Ya, apa rahasianya? Di antara rahasianya ini menunjukkan yang mengutus 3 ini adalah satu yang mengutus dia. Kemudian yang 3 ini diutus untuk satu hal pada isinya. Sebagaimana dalam ayat yang lain dalam Al-Quran Allah berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat, kami utuskan apa? Rasul. Seluruh umat kami kasih Rasul. Nabi tujuannya ani'budullaha wajtanibu at-taghut. Tujuan seluruh Rasul ini diutus agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut. Berarti 3 nabi ini sama yang ngutusnya dan sama tujuannya. Tujuannya adalah merealisasikan tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Berarti ya rahasia ini nih, watini wa zaitun Palestina. Saya Palestina Nabi Isa alaihi salam. Wa turi sinin Tursina. Siapa di sana? Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin, kota Mekah. Siapa di sana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah bersumpah dengan yang tadi itu, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini si sumpahan si Allah. Allah bersumpah bahwasanya Allah telah menciptakan manusia di dalam bentuk yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Ditafsirkan oleh ulama tafsir, ai laqad aujadanal insana fi a'dali khalqin wa afdali suratin. Sungguh telah kami ciptakan manusia ini
dengan penciptaan yang paling adil, paling seimbang. Wa afdali suratin, dan dengan bentuk yang paling afdal, paling utama bentuk. Maka manusia ini bentuk makhluk paling jenang wah manusia ini. Ya, kemudian bentuk makhluk paling seimbang manusia. Ia paling seimbang. Uman tene ye mau lepas wah tene uman no. Bahkan mun tene tak uman no mumia punan. Ulaan itu sujud bare. Tene tak uman mau lepas wah uman tene tak naik mau lepas. Karena bentuk manusia ini adalah bentuk paling adil bagi makhluk, paling seimbang. Dan ini menunjukkan pemuliaan Allah kepada manusia ini. Allah memuliakan manusia dengan cara diciptakan dia dengan ciptaan paling seimbang, diciptakan dia dengan ciptaan paling afdol. Angka dengan bentuk tubuh kita seperti ini, kita bisa kemana-mana para jemaah. Bau kita ning bembe, bau kita ning dalam laut, dia nengono ke, padahal kita le darat. Bau kita kelep entah, dia nengono ke. Kenara manusia dengan kelep sering ngadu apa arah dengan nya kletek-kletekan bau yang kelep bau yang nyelam aning bembe bau ya subhanallah. Coba nangke ente mara Raja Wali no mara elang masang bau ten kelep lagu di tebupnya ning ai ini dengan oke atau sang mara empak ni terus dengan bau itu lagu di tebupnya kelep bau tekong babana bare. Intinya bahwasanya penciptaan bentuk manusia inilah bentuk yang paling seimbang bagi seluruh makhluk. Jadi ini kata ulama kita menunjukkan pemuliaan Allah kepada manusia. Ita ini ciptayangna ita dengan bentuk yang paling seimbang. Ayat berikutnya tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling bawah. Belakang kami ialah tempat yang paling bawah. Nabi kenana paling bawah. Tsumma radadnahu ila ahwani minal bahaim. La ilaha illallah. Dan nanti kami kembalikan dia ke tempat yang lebih rendah dari tempatnya hewan. Berarti hewan di atas laun. Ya, waja'alna ma'wahu an-nar, dan kami jadikan tempatnya adalah neraka. Tempatnya siapa? Manusia ini. Kenapa demikian? Limakhtaral kufra wasyirka bil wahidil qahhar. Karena manusia ini memilih kekufuran, memilih kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciptayangnya si Allah dengan penciptaan yang sempurna, diberi dia nikmat luar biasa isi Allah. Tiba-tiba ingkarin na Allah, tiba-tiba sekutuan na Allah. Mereka memilih kekufuran dan mereka memilih kesyirikan manusia ini. Beloi aneka dengan kafir apa dengan Islam? Luian dengan kafir, luian dengan syirik, luian. Makanya dihukumi secara umum, secara luwe kah manusia ini karena ya luwean, milan kekufuran, milan kesyirikan. Angka anggapnya manusia ini memilih kekufuran, memilih kesyirikan. Gara-gara itu dikembalikan ke tempat paling bawah. Ya, jadi ciptayang dengan ciptaan yang luar biasa indahnya, lagu apa milen dia kekufuran, milen dia kesyirikan. Ndekna justru bersyukur tipe Allah, ndekna justru berterima kasih tipe Allah, ndekna justru bertauhid, nemati, netunduk tipe Allah. Ndek justru apa? Ingkarin Allah, justru zalimin Allah dengan kesyirikan. Ya, makanya dikatakan di dalam Al-Quran di mana manusia niki tempatnya neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha annasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri de, jaga keluarga de dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Neraka no bahan bakarnya manusia. Tapi orang bahan bakar besina kadung belennya no akhirnya nyala. La ilaha illallah, saking luwihna. Ya, makanya secara umum dikatakan manusia diciptakan dan penciptaan yang indah sekali, tapi dikembalikan nanti ke tempat yang rendah. Apa itu? Neraka. Kenapa ke sana? Karena manusia ini memilih kekufuran dan kesyirikan. Berarti akhirnya teteme aning tempat yang paling rendah itu, maka hindari kekufuran itu, hindari kesyirikan itu. Pilihan Islam ini pilihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Manusia ini akan dikembalikan ke tempat yang paling rendah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ieu dia negin katu. Mirip seperti surah Al-Asri yang kita baca sebelumnya. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Manusia ini benar-benar dalam kerugian. Nabi kenana manusia dalam kerugian neraka ginani. Naning tempat paling bawah rugi manusia ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Tena mirip masih thumma radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah kecuali yang beriman dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tidak akan putus. Terus nemu pahala dan beriman no. Ya begitu temate anak tu beribadah mau kita pahala dengan anak seret. Atau berdua murid ngena mau pahala balan murid terus gair mamnun dia negin patu terus ngalir pahalanya. Orang-orang yang beriman. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadikan kalian mendustakan agama ini? Biddin yakni hari kiamat ini. Apa sih mia ida ndek desadu tipak jeluk kiamat ini. Kan ini ndek desadu tipak jeluk kiamat. Ditafsirkan, madza yahmiluka ayyuhal insan ala takdzibi bil ba'thi. Apa yang menjadikanmu wahai manusia mendustakan hari pembangkitan? Kan dendek sedu tipak jelo pembangkitan apa alasan deh kan? Tenang dek mungkin bangkitan itu nanti kan? Kira-kira lebih mudah bagi Allah mia itu li awal kalino atau nulakang itu malik setelah kita ada lebih mudah kira-kira nulakang itu setelah tarak atau miak lengan awal ini sekatan kira-kira mudahan sunulakang mudahan karena wahara ya dari nulakang doang amun miak lengan awal kan lengan dinara bebe ini pihak nih si Allah baujer nah nengke itu kan ini wahara ini lengan bebe dinara le Nabi Adam kanca Hawa senina anak lengan dinara tiba-tiba arak terus itu mudah bagi Allah. Maka lebih mudah bagi Allah mengembalikan sesuatu yang sudah ada. Kita kan nangka begitu kita mati seret kersut itu no seret marak biji tolang no enteng. Begitu kiamat tio malik ngena. Marak tio ne tolang jagung ini no. Selapuan tuh begitu na talak di tengah buai itu apa ran buai apa rana lusuh hancur itu kah? Sing enteng no. Maaf dikatakan
tolang elong teniki yang ngentang. Ya ngentang sama seperti biji jagung itu. Kemudian di hari kiamat dibangkitkan, tiuk malik, maaf tolang elong niki tiuk malik seret marak tiukna biji jagung seret jari gede yang jari batang kan biji jagung itu dah laun tiuk itu malik seret dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nara alasan untuk mengingkari hari pembangkitan ini karena dibangkitkan lebih mudah daripada diciptakan sejak awal. Makanya dikatakan di sini, apa yang menjadikan engkau tidak percaya kepada hari pembangkitan? Ba'da wuduhil adillah minal kitabi was sunnah. Setelah jelasnya dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, wa qudratillahi azza wa jalla al-katsirah, dan setelah kalian melihat kemampuan Allah yang sangat banyak ini. Allah Subhanahu wa taala mampu miak bumi, miak gunung, miak langit, kemampuan yang luar biasa. Maka lebih mudah bagi dia menghidupkan kembali manusia daripada makhluk yang besar ini. Setelah melihat semua ini, belum lagi dalil dari Quran jelas, dalil dari hadis jelas. Setelah itu semua, apa miak ide dek desedu tipe hari pembangkitan. Dalam arti pembangkitan ini benar-benar akan terjadi. Hasala bil yaqin, akan terjadi dengan sangat meyakinkan. Karena memang marang kata singonek sebab turunnya ayat niki ya, yaitu orang-orang Quraisy mereka mengingkari adanya hari pembangkitan. Orang-orang Quraisy mengingkari. Ya, di antaranya misalkan mereka mengatakan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut, kata mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman niki di surah An-Nahl ayat 38. Allah berfirman, mereka bersumpah dengan nama Allah, benar-benar bersumpah, dan mereka mengatakan Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Di ayat yang lain mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna haula la yaqulun, sesungguhnya mereka mengatakan in hiya illa mautatunal ula, sesungguhnya kita ini mati cuman sekali saja di dunia ini ya, wa ma nahnu bimunsyarin, dan kita ini tidak akan dibangkitkan oleh Allah. Di ayat yang lain mereka mengatakan wa yaqulun, dan mereka mengatakan mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, surah Yasin. Kapan itu janji itu jikalau kamu benar dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji apa? Janji hari kiamat. Piran kiamat no ya Muhammad mun tetu jujur karena berketuan ngenang karena mereka enggak percaya adanya kiamat, adanya hari pembangkitan. Makanya di sini dikatakan fama yukadzibuka ba'du biddin, apa simnya itu dari segi dalil Quran, hadis, kemudian tanda-tanda alam, ini harusnya menjadikan kita yakin akan adanya hari kiamat. Kemudian terakhir ditutup dengan ayat yang luar biasa. Allah berfirman, alaisallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah zat yang bijak, yang paling bijak di antara yang bijak-bijak ini? Apa bijak bahasa Toya ini? Bijak, bijaksana ngenteng. Nah, tapi bahasa Toya ini bijaksana, hakim, orang yang bijak. Bijak kan bahasa baginya ke ini. Nah, tapi bahasa Toya ini bijak kan. Bijak yakni meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Ya bijaksana. Hakim ya bijaksana kan. Hakim menghukum tepat, orang yang diberi hukum dihukum. Orang yang seharusnya dilepas. Maka ini hakim ini bijaksana. Nah, Allah dia maha bijaksana. Kemudian bijaksana Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang baik di dunia ini dia akan mendapatkan kebaikan nanti
Orang yang buruk di dunia ini akan mendapatkan keburukan nanti. Kalau tidak ada nanti itu berarti Allah yang lebih bijak. Amun denara jelo pembangkitan, jelo pembalasan, berarti Allah tidak bijak. Kenapa? Karena banyak orang yang zalim di dunia ini, slow ya, dia mau balasan. Luwe dengan si benar lagu terus tersakiti di dunia ini sampai mati tersakiti. Piran lagi mau upah ini. Maka sebagai bentuk bijaknya Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya hari kiamat, hari pembalasan. Orang yang zalim nanti di sana siap-siap sana terima ya. Orang yang terzalimi di dunia sampai mati akhirnya betono leung dia akan mendapatkan kenikmatan itu. Marane ke misalkan sama tonton di Palestina dibakar mereka, dibom mereka, dicincang mereka di sana, dikurung sampai dia mati di sana. Kan lelah itu Nah, mun denara jelo kiamat berarti kan dia nadil Allah ini. Dia nadil berarti orang sudah membela kebenaran tapi dizolimi dia, diambil tanahnya dan lain sebagainya. Berarti kan dia nadil mun denara hari kiamat. Tapi sebagai bentuk adilnya Allah di sini dia lelah, nanti di akhirat dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sebaliknya yang zalim ini dengan Yahudi sing zalimin dengan Palestina ini nyiksa dengan tono biasa nyemati sambil neririk nembak anak kulit. Ya, mereka sekarang kondisinya kaya, luwek hartana, luwek tanahna, mati dalam kondisi kaya. Amun denara jelo kiamat kan berarti dia adil. Denara hari pembalasan berarti Allah tidak adil. Lagu ingat sebagai bentuk adilnya Allah adanya hari pembalasan. Mereka yang zalim di sana siap-siap laun tono, dan mereka yang dizalimi nanti akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Makanya ayat ini ditutup dengan mengatakan alaisallahu biahkamil hakimin. Tidakkah Allah zat yang maha bijak di antara yang bijak-bijak ini? Allah paling bijak. Jadi bentuk bijaknya Allah yaitu dengan adanya hari pembalasan tersebut. Nah niki 8 ayat di surah niki ya, dan mudah-mudahan dari penjelasan tadi mudah-mudahan jelas secara umum makna daripada ayat-ayat niki. Makin kita ambil faedah secara singkat untuk memantapkan apa yang sudah kita pahami para jamaah. Faedah pertama dari ayat niki, at-ta'kidu ala kamali khalqil insan. Ayat ini menekankan tentang sempurnanya penciptaan manusia. Bahwasanya manusia niki makhluk yang paling sempurna penciptaannya, bentuknya, ya keseimbangannya dan lain sebagainya. Sampai bersumpah Allah dengan 3 hal tadi, watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sumpah dang seteluina. Nabi sumpahangna sungguh kami telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat surah ini menekankan ya sempurnanya penciptaan manusia. Yang kedua, bayanu hurriyatil ikhtiyar wa mas'uliyatil insan. Ayat ini menjelaskan tentang bebasnya manusia memilih. Manusia bebas memilih Islam, memilih kafir, bebas. Lagu ingat wa mas'uliyatil insan, dan dia siap-siap bertanggung jawab akan pilihannya. Dia memaksa itu si Allah Subhanahu wa taala bebas sila. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Si milih beriman sila, si milih kafir sila. Lagu ingat setiap pilihan ada tanggung jawabnya, termasuk ayat ini. Faedah yang ketiga, fadlul iman wal amalus shalih. Ayat ini menekankan tentang keutamaan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Iman le dede taune, amal soleh le awak taune. Si dua niki dia nabu berpisah. Harus arak le dede, harus arak endah le luar ini le awak.
Dede doang di narak le awak dek nia ini. Awak doang di narak le dede dek nia dah. Mana yang benar itu? Le dede arak, le awak yang dah arak. Iman di dada, ya, perbuatan di anggota badan. Makanya dalam ayat ini illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Di surah Al-Asr Nabi kata wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di mana iman dan amal saleh niki selalu berbarengan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman dengan mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu ucapan, perbuatan dan keyakinan. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Keiman dan amal soleh tidak bisa berpisah. Kemudian faedah yang keempat dari surah niki itsbatu adlillah wa hikmatihi fil jaza. Surah ini menetapkan keadilan Allah, di mana Allah itu maha adil, wa hikmatuhu, di mana Allah itu maha bijak, fil jaza, di dalam memberi balasan. Angka muntah berbuat baik ndak takut para jemaah gintu mau doang balasan. Muntah berbuat baik ndak takut imale dunia imale akhirat. Sebaliknya muntah berbuat buruk bersiap-siap wah ndek neginilah imale dunia atau le akhirat. Ini bentuk adilnya Allah dan bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6 ar-raddu ala munkiri al-ba'thi wal jaza. Surah ini membantah orang-orang yang mengingkari hari pembangkitan dan hari pembalasan. Orang kata mana jelas ya mak, surah niki membantah mereka yang mengingkari itu, sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy mengingkari hari pembangkitan dan hari pembalasan. Kemudian ayat ini juga mengingatkan kita tentang at-tadhkir bi ahammiyati tafakkur fi makhluqatillah. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya memikirkan makhluk-makhluk Allah ini. Maramane watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Mun ditemele mikirannya mentelah engkah buat tin ini wah yang mentelah. Demi tin dan demi zaitun selesai, demi buah tin demi buah zaitun. Wa turi sinin demi tursina, bakal demi gunung tursina. Lagu ulama tu pikirannya ya pesambungan ini buah tin buah zaitun kence gunung tursina ngana pesambungannya kence Mekah pikirannya si ulama. Akhirnya kendaitan tin wa zaitun Palestina Nabi Isa tono ngana. Turi sinin Mesir Nabi Musa tono, Mekah Nabi Muhammad tono sallallahu alaihi wasallam. Begitu disebut Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyambung berarti mana? Ini akhirnya kendaitan setelah apa? Setelah dipikirkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala niki. Makanya ini pentingnya memikirkan dia. Dan dengan menepikiran sebenarnya luwe ilmu tono luwe gati. Itulah sebabnya kenapa ilmu ini sangat luas para jemaah. Angka sealim-alim manusia ndek neman alim sebenarnya. Saking luasnya ilmu ini yang luas. Sealim-alim manusia ndek neman masih. Karena masih luwe hal ndek neman tahu, masih luwe. Masih banyak di sana hal belum dia tahu. Kadang baru belajar merasa diri wah tahu gak selalu buat tahu wah di awal-awal belajar kan itu gampang begitu dalaman sekedi arak beberapa hal teman paham ini munah dalaman kedi sere dalam malik lalu pede teman nau nih akhirnya angka dengan simaran diri wah alim
Ya bodoh berarti. Munah paran diri alim, kadang masih le casing kah, masih le luar. Lagu munah dalamin yang ngono mahlui gati pelu ini kan. Ya, kenapa? Karena memang ilmu ini sangat luas para jemaah. Ya, dalam Al-Qur'an saja luas gati ilmu no. Dalam satu ayat bisa ada ribuan faedah dalam satu ayat. Belum dalam hadis, belum lagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Faedah terakhir para jamaah, al-isyaratu ila marahil tarikhil adyan. Ayat ini ada isyarat kepada tahapan-tahapan penyampaian agama kepada manusia. Ya, mulai dari Nabi Nuh alaihi salam, terus Nabi Musa, terus Nabi Isa, akhirnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma yurbitu bainar risalat as-samawiyah al-mukhtalifah wa yu'akkidu ala wihdaniyatil masdar. Di mana ini akan mengikat, ya, kalau sudah kita mengetahui hal ini akan mengikat semua risalah-risalah yang datang dari langit. Ini semuanya terikat menjadi satu dan akan menguatkan bahwasanya yang mengutus mereka itu adalah sama. Yang mengutus Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seki ngutus ya. Sehingga dengan si sadu beriman tipa Nabi Musa, maka otomatis gina beriman tipa Nabi Isa, gina otomatis beriman tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan si beriman tipa Nabi Isa, otomatis gina beriman tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat dengan si ndek beriman tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia para anaknya dirina beriman tipa Nabi Isa. Lagu dia beriman tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya orang ini dia tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Dia bilang, aku ini kan umat Nabi Isa. Lagu dia kusadu tipa Muhammad. Ngana. Munda sadu tipa Nabi Isa, otomatis ginda sadu tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkun de sinde sadu tipa Nabi Muhammad menunjukkan ide de sadu tipa Nabi Isa alaihi salam. Karena Nabi Isa sudah menjelaskan bahwasanya laun gina sulul Nabi terakhir arana Muhammad. Intinya tiga Nabi ini sama yang mengutus. Kita harus mengimani tiga-tiganya. Tidak beriman kepada satu sama dengan tidak beriman kepada semuanya. Niki ya ruana para jamaah yang bisa kita baca. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami niki. Munara sindik mantep pahamin bau teka tuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Alhamdulillah.
quwwata illa billah. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatu qaimat. Arak ke sindik man jelas nih. Nggih, silakan. Quran. Sehingga kedua kitab ini sudah berkumpul dalam Al-Quran. Ini maksudnya si ajaran ini makin juga dilarang, ini Injil bikin dilarang, Taurat ini makin dilarang. Sama si kedua yang mungkin apa makna terbalik sumpah Allah terhadap wal asri, seperti wal zaitun, dengan benda-benda kenapa Allah tidak bersumpah dengan diri kita sendiri, apa hikmah dengan Oh no, Masya Allah. Ini pertanyaan kelas tinggi ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ndek ngadu dirina. Jadi makhluk ndek kanggo bersumpah melainkan dengan nama Allah. Karena sumpahnya para makhluk ini mengagungkan sesuatu yang digunakan untuk bersumpah. Ini makhluk mana bersumpah dengan sesuatu berarti dia mengagungkan sesuatu itu. Ya, bersumpah demi matahari berarti makhluk ini mengagungkan matahari. Angka dia kanggo makhluk bersumpah melainkan dengan nama Allah. Dia terkanggo itu bersumpah melainkan dengan nama Allah. Ya wallahi ngenteng atau ngadu ba billahi tallahi atau dengan sifat-sifatnya. Ya adapun dengan selainnya enggak boleh. Demi itu ngenang demi waktu dikanggo. Ya man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seisi bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah kafir atau dia telah syirik. Ini menunjukkan dia terkanggo itu bersumpah ngenang itu ngenang demi waktu nanti itu dia terkanggo. Itu ngenang demi matahari dia terkanggo. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala dia bebas bersumpah dengan nama apapun, bebas. Ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan agungnya yang dia sumpahkan itu. Ya, untuk menunjukkan pentingnya yang dia sumpahkan itu. Maka misal Allah bersumpah dengan waktu wal asri demi waktu. Demi masa. Menunjukkan pentingnya yang namanya waktu. Akhirnya perhatian di Pak waktu nu. Kan waktu ini jadi modal utama ini. Ya dengan adanya waktu yang miskin bisa jadi kaya. Sebaliknya dah yang kaya bisa jadi miskin gara-gara apa? Waktu.
Si sakit bau jari sehat, si sehat dah bau jari sakit. Gara-gara apa? Waktu. Dia dengar ke ida sakit terus simsalabim langsung sehat. Ngono ke ida. Dia kan butuh waktu untuk sehat kan? Sejelo, dua jelo, telu jelo. Sehat dah berubah jadi sakit. Adeng sakit susah meninggal. Sugi jadi derek dan seterusnya. Ini pentingnya waktu. Ya, demikian pula ngana watini wazaitun. Ternyata buah zaitun ini manfaatnya luar biasa. Ya, dan seterusnya. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin badak itu. Wallahu alam, mungkin ini hikmahnya, wallahu alam. Itu Allah ingin mengabarkan kepada kita hal-hal yang agung ini, hal-hal yang penting di dalam hidup ini. Sehingga dia bersumpah menggunakannya wal fajri, demi waktu fajar, menunjukkan pentingnya waktu fajar itu. Akan jangan hilang waktu fajar no. Mobil yang kuna pun hilang, bemutu masih kerok kan hilang waktu fajar no. Dengan oke, penting sekali waktu fajar. Ya, entah itu dalam ibadah, entah itu dalam kesehatan, entah itu dalam kerja dan lain sebagainya. Muntuah uras di waktu fajar kan semangat waktu pegawean. Lagu masih kerok fajar sampai piuk matahari uras-uras malas soalnya ibuk bersawat. Ini dari sisi kerja kah? Belum dari sisi kesehatan. Ya, ternyata penting tuh uras di waktu fajar. Entah yang ngombe ngana jantung tina kah ilmu kesehatan. Ya, belum lagi dari sisi Nabi arana agama pahalana beli tono. Ya, bahkan dikatakan rakaatai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat sunat 2 rakaat sendikman salat subuh no. Itu pahalanya lebih banyak daripada dunia dan seisinya. Pira ajina dunia dan seisinya ini pira ajina. Toye doang pira ajina. Triliunan aja tanah li toye ini. Beliau mengatakan 2 rakaat seniman subuh ini lebih baik, itu lebih banyak itu daripada dunia dan seisinya. Berarti arah pahala beli tono di waktu fajar ini. Itulah kenapa Allah bersumpah dengannya wal fajri. Kita perhatian tiba waktu fajar, perhatian tiba waktu asar, perhatian tiba baru buah tin dan lain sebagainya. Intinya wallahu alam, di antara hikmahnya Allah bersumpah dengan itu semua agar kita perhatian dengan hal-hal itu, wallahu alam. Kemudian si pertama ngone Al-Qur'an ini sebagai penyempurna. Nggih, betul. Al-Qur'an ini dia penyempurna, makanya dia menjadi risalah terakhir di Narak Malik setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan la nabiyya ba'di, di Narak Malik nabi setelahku, kan? Berarti di Narak Malik kitab setelahnya, di Narak Malik wahyu setelahnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau meninggal selesai wahyu darah wahyu Malik. Karena dia ini yang terakhir, maka otomatis dia yang penyempurna. Siaran terakhir no pastinya 100% no ini. Ya, mulai awal-awal kan masih arah kurang dulu, arah doang kurang. Begitu yang terakhir 100% itu sempurna wah. Makanya risalah beliau itu sempurna. Tidak ada lagi butuh tambahan-tambahan, sempurna. Risalah beliau ini berlaku untuk seluruh manusia wah, karena dia sempurna. Jadi risalah beliau sallallahu alaihi wasallam ini penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, risalah-risalah sebelumnya yang mengutusnya sama. Angkuna bencah-bencahang itu risalah niki si Allah Subhanahu wa taala niki salah satu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Adeng-adeng sina kirimang itu risalah ngono. Ini sekali-kali jeder. Ya, ini sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita. Bisa kita ambil hikmah di sini, kita dah mun berdakwah, mun ngajar dengan adeng-adeng. Mbak si terpenting na dulu, ya teman si terpenting dulu sering adeng-adeng. Munah lengkap si terpenting-penting ini, baru si penting-penting terus. Ya bertahap, karena kalau semuanya sekaligus, kabur manusia ini. Dia negin mampu.
Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kepada kita syariat niki sedikit demi sedikit, dan Al-Qur'an niki yang terakhir, maka dia penyempurna. Saya makin ngenang aku nerima wahyu, maka langsung dustakan dia. Ide ngajang nanti ngono langsung. Saya nengke ngaku sebagai nabi, langsung si ngajang nanti. Karena dia narak nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang ngaku nabi di Lombok Malik ini, lu ngikutin terus kan repot itu ini. Ya subuh letak ning Jawa ning kan di Lombok arak nabi, ngana ilah itu bayu. Arak ngikutin, tapi anehnya Malik arak ngikutin ya. Ya, oleh karenanya ini menunjukkan bahwasanya lu dah dengan Islam dan dengan hal-hal seperti ini. Jelaskan terus, jelaskan. Dia narak Nabi Malik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngaku jari Nabi, langsung dustakan dia. Kita kanggo nyadu ya. Mun teu nyadu ya berarti kita dia tersadu ti Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan dia narak Nabi Malik setelahku. Mana? Tiba-tiba nengke itu tersadu arak Nabi, berarti kita dia tersadu ti Pak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Masih arake. Nggih, silakan Kades. Kaitannya tentang Allah yang juga ada Nggih. Nabi dan Nabi Muhammad, apakah ketika Nabi kaumnya tidak mengikuti anunya apa nabinya atau Ya. Jadi Yahudi dia adalah kaumnya Nabi Musa. Nasrani niki kaumnya Nabi Isa. Nasrani kaumnya Nabi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu orang-orang muslim mangkin niki. Nah lagu nengke luwih dengan Yahudi, luwih dengan Nasrani sinengke no. Dia dah milih ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngumbe no, ngono ge ini pertanyaan ini. Jadi orang Yahudi sinengke ini ana tetu-tetu ngikutin Nabi Musa. Ana tetu-tetu ngikutin Nabi Musa, maka mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa telah berpesan, laun ginara Nabi terakhir arana Muhammad, ikutin ya. Tiba-tiba mereka tidak mengikutinya, berarti mereka ini tidak beriman kepada Nabi Musa. Nabi Isa dah berpesan dia tipe pengikutnya. Laun le terakhir akhir zaman arak Nabi arana Ahmad ikutin dia. Sebutangnya ciri-cirina. Ya bahkan dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Anak kita kan selaku bapaknya kenal tuh lengan ujung kaki sampai ujung rambut sifat-sifatnya kenal tuh anak tuh. Nah Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka ini mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengenal anaknya. Saking tahu jama ini ya Nabi Sitantino kan? Tapi tiba-tiba mereka tidak mau beriman. Nabi Isa berpesan turun je laut kan? Lagunya tana nengkan dia namanya nurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkuna sih dia nurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Isa berpesan, maka sama dengan dia tidak beriman kepada Nabi Isa. Berarti nengka dengan Nasrani nengka berarti dia beriman tipe Nabi Isa. Dengan Yahudi nengka dia beriman tipe Nabi Musa alaihissalam. Nggih kaitan dengan Palestina dan Israel ngendaruana ini berpolitik internasional ini dulu. Ini itu bahas dulu agama ini. Ya, ini aja politik internasional ini aja. Ya, kaitannya perebutan daerah nu ada ini. Maka ini politik internasional ini. Ya, itu kan politik dalam negeri dang dulu kita tahu ini apa yang terjadi di Indonesia dia tahu ya. Bapak lagi apa yang terjadi di sana. Yang jelas sekarang kaum muslimin di sana ditindas oleh orang-orang Yahudi, orang Zionis.
berkata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka segera dikeluarkan ya dari tindasan-tindasan itu diselamatkan. Enggak ana bau tu kawin nak. Si berdua kelebihan harta bersila nak kirim lewat orang-orang yang amanah nak kirim ke tu sebagai bantuan. Dia terbau ngirim bekah minimal dan ini yang paling penting doa tu. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan mereka. Ya, intinya bahwasanya Yahudi ini ya dia mengaku si sekarang dia mengaku pengikut Nabi Musa. Muna tentu ngikutin Nabi Musa, maka sebenarnya otomatis harus ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa berpesan dulu. Orang Nasrani para anaknya diirinang ngikutin Nabi Isa. Muna tentu ngikutin Nabi Isa harusnya nemilu ya Pak Islam. Kenapa? Karena Nabi Isa berpesan begitu dulu. Kuna sindik milu tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ia dia beriman tiba Nabi Musa, dia beriman tiba Nabi Isa alaihi salam. Jelas itu ke? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Masih ada ke jemaah tu selesai wah ini. Noh, kan aman wah dua ini nih. Ini ada pertanyaan wah berarti alhamdulillah semua sudah jelas dan alhamdulillah terima kasih banyak para jamaah atas perhatiannya, atas waktu luangnya dan kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup pengajian kita niki dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.